Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Rina Zuriana. Belajar matematika yuk. Di video kali ini saya akan membahas soal tes inteligensi umum atau TIU CPNS tentang deret angka dan bilangan. Nah, kali ini saya akan membahas 6 soal ya. 6 soal tentang deret angka dan bilangan. Untuk soal pertama, oh ya, bagi teman-teman yang ingin ikut menghitung, boleh di-pause dulu videonya dan cocokkan jawabannya nanti. Nah, kita mulai ya. Nomor 1, 231 453 564. Nah, ini 231 titik 453 564. Nah, kita lihat 453 ke 564. Nah, coba kita lihat berapakah selisihnya. Nah, ternyata di sini bedanya itu plus 111 ya. 111. Nah, apakah suku yang akan kita cari ini juga memiliki beda yang sama? Nah, cara menghitungnya itu kita lihat dari 231 ke 453 itu harus memiliki selisih 222. Kenapa? Karena 111 ditambah 111 itu kan 222. Nah, coba kita hitung. 453 dikurang 231. Ini 2, 5 kurang 3 juga 2, 4 kurang 2 juga 2. Nah, ya benar. Hasilnya jadi bertambah 222. Maka untuk suku yang hilang itu 231 kita tambah dengan 111. Maka hasilnya 1 tambah 1 di sini 2, 1 tambah 3 4, 2 tambah 1 3. Maka hasilnya 342. Kita beri warna yang berbeda ya biar kelihatan. Nah, ini dia. 342. Maka jawabannya adalah yang B. Oke. Bagaimana? Apakah cocok dengan jawaban teman-teman? Sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Nah, untuk soal yang kedua itu 4 8 4. Ini bukan 48 ya, tapi 48. Nah, pengetikannya aja yang terlalu dekat. Jadi ini 4 8 titik 64 128. Ini 4 ke 8. Ini 4 ke 8 itu dikali 2 ya. 48. 64 ke 128 juga ini dikali 2. Nah, berarti kita udah dapat polanya. Polanya itu dikali 2 ke suku berikutnya. Jadi ini 8 dikali 2. 8 dikali 2 16. Maka kita dapat suku berikutnya 16. Kemudian sukunya satunya lagi juga ini dikali 2. Maka kita dapatkan juga 32. Nah, sudah ketemu. Jadi ini 16 dan 32. Jawabannya yang B lagi. Oke. Bagaimana teman-teman? Sebenarnya soal untuk menentukan pola suatu barisan ini susah-susah gampang ya. Kalau kita sudah sering mengerjakan soal-soal tentang barisan dan deret, itu kita akan mudah, lama-lama akan merasa mudah atau cepat untuk menentukan pola suatu barisan.
Nah, untuk nomor selanjutnya ya, nomor 3. Nah, itu ada 3, 7, 15, titik-titik, titik-titik, 127, 255. Nah, ini bagaimana? Kita lihat 3 ke 7 itu selisihnya 4. 7 ke 15 itu selisihnya 8. Berarti tidak bisa pakai cara itu. Kita tentukan lagi polanya, coba ya. 7 ke 4 itu selisihnya bertambah 4 ya. 7 ke 15 ini bertambah 8. Nah, 4, 8. Nah, 4 sama 8 ini itu kan 4 dikali 2. 4 dikali 2, 8. Nah, sekarang berarti polanya ini untuk menentukan barisan, untuk menentukan suku selanjutnya, maka bedanya itu selalu kita kalikan 2, atau hasilnya selalu 2 kali lipatnya dari beda sebelumnya. Nah, jadi ini 4 dikali 2, maka bedanya menjadi 8. Jadi 7 ditambah 8, 15. Nah, sekarang untuk menentukan suku yang akan kita cari atau suku yang hilang ini, itu 8 kita kalikan 2. Nah, 8 dikali 2 kan 16. Nah, berarti ini bertambah 16. Jadi 15 ditambah 16 itu adalah 31. Nah, sekarang 16 ini kita kalikan 2 lagi. 16 dikali 2 itu kan 32. Nah, berarti untuk menentukan suku selanjutnya kita tambah 32. Jadi 31 ditambah 32, 63. Nah, kita ketemu hasilnya itu 31 dan 63. Yang mana jawabannya? Yang A. Oke. Coba kita tentukan yang 127 ya, apakah sama? Jadi ini 32 kalau kita kalikan 2 itu akan hasilnya 64. Jadi ini akan bertambah 64. Nah, 63 ditambah 64 itu hasilnya 127. Ya, berarti polanya itu bedanya selalu bertambah 2 kali lipatnya atau 2 kalinya dari beda sebelumnya. Nah, itu. Untuk soal berikutnya kita lanjutkan lagi. Nomor 4 itu bukan 11 atau 23 ya, itu 1, 1, 1, 2, 3. Jadi itu barisnya 1, 1, 2, 3. Nah, titik-titik, titik-titik, 13, 21, 34. Nah, kita perhatikan 1, 1, 2. Nah, untuk mendapatkan 2 ini berarti 1 ditambah 1, 2. 1 ditambah 1, 2. 1 ditambah 2, 3. Nah, ini adalah barisan Fibonacci. Nah, ini barisan Fibonacci. Apa itu barisan Fibonacci? Berarti ini barisan Fibonacci ya. Saya tuliskan aja biar diingat, ini barisan Fibonacci. Nah, apa itu barisan Fibonacci? Barisan Fibonacci itu adalah barisan yang susunannya merupakan penjumlahan dari 2 angka berikutnya. Barisan Fibonacci itu adalah barisan yang susunannya merupakan penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Nah, jadi ini kayak seperti 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. 1 ditambah 2, 3. Maka 2 ditambah 3 itu 5. Nah, jadi 3 ditambah 5 itu jadi 8. Nah, gitu. 5 ditambah 8, 13.
8 ditambah 13, 21. 13 ditambah 21, 34. Nah, itu cara menghitung barisan Fibonacci. Berarti ini kita dapat jawabannya itu adalah 5 dan 8. Itu C. Jawabannya yang C ya. Lanjut soal nomor 5. Nah, itu ada. Nah, ini di sini di soal nomor 5 ini malah suku pertamanya yang hilang. Suku pertamanya yang hilang, titik-titik, baru 2, 5, 6, 7, 10, 9, 14. Nah, kita lihat itu. Polanya ada 2, 5, 6, 7, 10. Dari 10 kemudian turun 9, 14. Nah, ini disebut juga dengan pola acak. Nah, untuk pola acak kita cek dulu. Kita cek dulu dengan cara kita selang dia satu suku, atau kita selang 2 suku atau 3 suku gitu. Jadi kita ngecek dulu dengan cara menyelangnya satu suku aja dulu ya. Jadi 2 ke 6. 2 ke 6 ini itu bertambahnya 4. Ya kan, bedanya 4. Jadi 6 ke 10 itu bedanya juga 4. Nah, ini 10 ke 14 juga bedanya 4. Nah, ini bedanya sama, 4. Nah, berarti polanya itu melangkahi satu suku atau diselang. Selang satu suku. Jadi kayak 1, 2 ke 6, 4. Nah, sekarang kita lihat yang 5 ke 7. Kita selang satu suku jadi 5 ke 7. 5 ke 7 itu bertambah 2. 7 ke 9 itu juga bertambah 2. Nah, berarti kalau yang soal suku pertama itu dia pasti bertambahnya ke 5. Ini bertambah 2 juga. Jadi 5 dikurang 2 berapa? 3. Nah, kita ketemu suku pertamanya itu adalah 3. Gitu. Nah, gimana teman-teman sampai di sini? Apakah merasa kesulitan atau sudah paham? Ini soal yang terakhir ya. Soal nomor 6. Nah, ini soal terakhir kita pada hari ini. Jadi ini 42, 13, 19, 49, 19, 19, 56, 25, 19. Nah, ini juga dia barisan acak. Kenapa acak? Karena ada yang bertambah, ada yang berkurang, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Kita perhatikan dulu. Kalau kita lihat 42, kalau 42 ya, ini 42 ke 49. Nah, berarti ini kita selang 2 suku atau kita langkahi 2 suku. Berarti ini 42 ke 49 itu bertambah 7. Bertambah 7. Bertambah 7. Nah, jadi 49 ke 56. Ini juga bertambah 7. Nah, sekarang udah sama, bertambah 7, bertambah 7. Sekarang kita lihat yang 13-nya. 13 karena yang di bawah tadi kita selang 2 suku, berarti yang 13-nya juga 2 suku ya. Jadi 13 ke 19. Ini bertambah 6. 19 ke 25. Ini juga bertambah 6. Berarti ini 2 suku berikutnya ya. 2 suku berikutnya, tunggu, ini tidak akan muat, tulisannya besar-besar sekali. Ini 19, ini titik-titik, ini titik-titik ya. Nah, jadi yang dari 56 kita selang juga lagi 2 suku
Nah, kita dapatkan untuk titik-titik pertama itu ditambah 7 juga. Jadi 56 ditambah 7, 63. Nah, kita ketemu 1. Nah, dari yang 19 ke 25. Nah, dari 25 baru ke suku yang hilang satu lagi, itu 25 kita tambahkan 6. Jadi 25 tambah 6 adalah, kita ke sini ya biar kelihatan, itu 31. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.